Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, Jumat lagi ya dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita ya, kaitannya dengan saya weton Jumat lagi, bagaimana cara saya bisa panggil kodam pendamping leluhur saya pusaka peninggalan orang tua saya, karena orang tua saya dikasih darah biru. Nah, kalau Anda tidak memiliki kodam leluhur ya, terus yang mau Anda panggil siapa ya? Tidak semua ya, tidak semua mau Anda darah biru, darah putih, darah merah, darah hijau. Kalau leluhur Anda ini tidak memiliki kodam, ya mau Anda panggil dari mana gitu ya. Kita ini harus pakai logika gitu loh ya. Kalau Anda katakanlah ya, teman-teman Jumat lagi sudah dari kecil ya, itu diikuti oleh kodam leluhur, atau leluhur Anda ini memiliki kodam leluhur, dari kecil sudah Anda bisa melihat itu ya. Dari kecil Anda ini sudah bisa melihat. Nah, tapi kalau Anda katakanlah sudah dewasa, apalagi sudah tua gitu ya, sudah dewasa, sudah tua, terus Anda baru bagaimana cara memanggil kodam leluhur lah, maka yang datang itu bukan kodam leluhur ya. Maka yang datang bukan kodam leluhur ya, tapi setan, makhluk halus, jin, demit yang ada di sekitar Anda, yang itu akan menyesatkan Anda. Ketika Anda panggil, mereka menyerupai yang namanya kodam leluhur, menyerupai leluhur Anda. Nah, jadi hati-hati di sini ya. Orang katakanlah ya, kalau ketempatan yang namanya kodam leluhur itu dari kecil ya, dari kecil sudah ada proses transformasi, sudah ada proses penyelarasan ya. Lah kalau Anda katakanlah sudah dewasa, baru pengen tahu mana kodam leluhur ya, hati-hati ya. Walaupun Anda katakanlah dikasih keris ya, Anda dikasih keris sama leluhur Anda, atau leluhur Anda yang darah biru. Lah kalau Anda katakanlah katakanlah kodam yang ada di dalam pusaka tadi itu tidak suka dengan diri Anda, tidak ikut dengan diri Anda, ya tidak ada artinya gitu ya, hanya keris biasa saja. Nah, ini banyak salah pahami ya, seolah-olah dia kalau dia itu keturunan raja terus dia itu memiliki kodam, ya tidak ya. Jadi kodam itu ya, itu karena perilakunya. Kodam itu perewangan ya, Anda pahami dulu, kodam itu demit ya. Kira-kira Anda ini memiliki demit risi enggak gitu? Berarti apa? Leluhur Anda dulu pelihara demit. Jangan dikultuskan ya. Perewangan ya, kodam itu sama saja ya, cuma beda bahasa. Perewangan, kodam itu sama saja teman-teman Jumat lagi. Nah, asalnya ya macam-macam, bisa dari leluhur-leluhurnya gitu ya. Dari leluhur-leluhurnya dia dikasih leluhurnya, bisa jadi. Dan ini tidak mentok, tidak harus keturunan raja ya, untuk memiliki kodam. Lalu raja tidak tahu laku tirakat kok dapat kodam dari mana ya, tidak dapat ya. Anda ini kebanyakan nonton sinetron ya, jadi akan seperti itu ya. Jadi keberadaan kodam leluhur ya, kalau Anda tidak memiliki leluhur Anda tidak memiliki kodam, ya tidak mungkin Anda akan memiliki kodam leluhur. Satu itu lah, misalkan leluhur Anda ini memiliki 10 orang ya, tentunya akan terjadi persaingan gitu. Kodamnya leluhurnya satu, tidak mungkin mengikuti 10 orang tadi, salah satu yang memiliki kecocokan gitu. Lah kalau Anda sudah sampai dewasa ini ya, tidak pernah berinteraksi, tidak bisa melihat, tidak bisa berkomunikasi dengan kodam leluhur tadi, ya tidak mungkin Anda ini diikuti oleh kodam leluhur ya. Ini tak contohkan diri saya ya, saya sejak kecil ya diikuti oleh kodam leluhur. Saya tahu, tapi saya tidak tahu kalau itu adalah kodam leluhur yang menempati sebuah pusaka. Yang saya tahu pusakanya ada, saya suka dengan pusakanya, ya enggak, suka sekali ya. Jadi ketika suro itu yang biasanya suro kan mbak keras ya, yang tahu saya seperti itu dulu itu ya. Wes
Mbah kerisnya diumbah, oh iya leh, seperti itu. Saya tahu penunggu keris tadi, saya tahu jin yang ada di dalam keris tadi, saya tahu demit yang ada di keris tadi. Ya. Nah itu kan kodam leluhur ya, yang berasal dari sebuah pusaka. Sejak kecil saya tahu, ya, saya bisa melihat gitu ya. Tapi saya tidak tahu kalau itu adalah kodam pusaka. Baru di tahun 2017 kemarin, baru saya tahu. Gitu. Kenapa? Saya bisa berkomunikasi. Saya belajar olah rasa, olah batin, dan berbagai macam keilmuan ya, ilmu hikmah, ilmu kejawen, semua saya pelajari. Ya, bukan belajar untuk katakanlah untuk apa? Pengen ketemu dengan leluhur apa kodam leluhur, bukan. Waktu itu saya melakukan semua itu supaya saya sembuh, gitu ya. Supaya saya ingin sembuh dari gangguan sihir. Gitu. Akhirnya apa? Kemampuan itu muncul semua. Gitu. Kemampuan melihat gaib, kemampuan berkomunikasi, ya. Kemampuan tarik malu halus itu muncul semua tanpa saya sadari. Gitu. Sampai dengan kemampuan untuk berkomunikasi dengan sedulur papat. Lah ini dimensinya lebih halus lagi. Gitu. Kalau Anda katakanlah komunikasi dengan kodam saja tidak bisa, apalagi dengan sedulur papat. Gitu. Nah, jadi teman-teman jemaat lagi ya, jangan berpikir bahwasanya Anda memiliki kodam leluhur ya. Kalau dari kecil Anda tidak pernah melihat kodam leluhur tadi. Kodam leluhur itu dari kecil itu sudah ada. Kalau Anda memang diikuti oleh kodam leluhur. Ya. Ini saudara Ririn ya, Ririn Dwi ya. Jadi kalau Anda katakanlah diikuti oleh kodam leluhur sejak kecil ya, sejak kecil Anda pasti akan bisa melihat ya. Bisa melihat, bisa berkomunikasi oke lah ya. Karena kadang kita tidak memiliki keinginan gitu loh ya. Sama, kadang kita tidak tahu ilmunya, tapi ketika Anda bisa melihat dan itu dia itu ngikut terus ya, itu berarti ada hubungannya dengan diri Anda. Itu yang terjadi itu seperti itu ya. Itulah yang disebut dengan kodam leluhur. Ada juga ya kodam keilmuan ya, dari orang tua saya ada. Ilmunya tidak pernah saya amalkan ya, saya amalkan waktu SD dulu ya. Waktu SD dulu itu saya diwejang, berarti di ijazah gitu ya. Kodam leluhur dari sumber keilmuan itu tak pelajari, tak tirakati ya. Tak pelajari, tak tirakati. Waktu SD sampai saya dewasa ya, tidak saya pelajari lagi. Tetapi kodamnya sudah ada di dalam diri saya. Nah, bukti adanya apa? Ketika saya katakanlah perang gaib itu ya, karena sihir itu, amalan yang saya amalkan semua itu tidak ada yang mandi. Ya, tiba-tiba ada bisikan, iki loleh. Ya kodam tadi, iki loleh, wocon. Apal toh, jadi apal. Padahal ya SD. Ya, SD kelas 1. Sudah berapa tahun? Ya sudah ada 30 tahun ya, 35 tahun ya, 30 tahunan ya, 35 tahunan ya. Itu masih hafal dan berfungsi gitu. Nah, dari situ saya cari amalan ini apa, ternyata itu adalah Braja Musti versi Muslim, versi Islam. Langsung tidak bangun itu ya, malu halusnya itu tidak bangun. Nah, itulah teman-teman ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.